Pertama, mengapa sel dikatakan sebagai unit terkecil? Sel sebagai unit terkecil karena sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Sel mampu melakukan semua proses kehidupan seperti metabolisme, pertumbuhan, reproduksi, dan respons terhadap lingkungan. Kedua, apa perbedaan utama antara sel prokariotik dan eukariotik? Perbedaan utama antara sel prokariotik dan eukariotik adalah sel eukariotik memiliki nukleus inti sel yang terikat membran dan organel yang terikat pada membran, sedangkan sel prokariotik tidak nukleus inti sel. Ketiga, jelaskan perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Sel tumbuhan dan sel hewan memiliki perbedaan utama dalam beberapa struktur seperti dinding sel, plastida, dan vakuola, serta organel seperti sentriol dan lisosom. Sel tumbuhan memiliki dinding sel yang kaku, plastida untuk fotosintesis, dan vakuola yang besar. Sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel, plastida, dan vakuola yang lebih kecil atau jarang ditemukan. Keempat, jelaskan tahapan-tahapan dalam siklus sel. Siklus sel dalam biologi adalah serangkaian tahap pertumbuhan dan pembelahan sel. Tahapan-tahapan ini meliputi G1 tahap pertumbuhan dan persiapan, E sintesis DNA, G2 persiapan akhir untuk pembelahan, dan A mitosis atau pembelahan sel. Kelima, mengapa meiosis penting dalam pembentukan gambar? Meiosis sangat penting dalam pembentukan gamet, sel telur dan sperma, karena memastikan jumlah kromosom pada gamet menjadi setengahnya. Sehingga ketika sel telur dan sperma bersatu, jumlah kromosom pada zagot akan kembali normal, yaitu diploid. Keenam, jelaskan peran ribosom dalam kehidupan sel. Ribosom berperan penting dalam kehidupan sel sebagai tempat sintesis protein. Ribosom menerjemahkan kode genetik dari RNA menjadi rantai asam amino yang membentuk protein, yang kemudian digunakan untuk berbagai fungsi sel, seperti struktur sel, enzim, hormon, dan antibodi. Ketujuh, jelaskan 4 fase mitosis. Setiap fase memiliki ciri khas yang membedakannya. Pertama, profase. Benang-benang kromatin mulai memadat dan membentuk kromosom. Sentrosom, yang mengandung 2 sentriol, mulai bergerak ke kutub berlawanan, membran inti mulai menghilang. Mikrotubulus mulai membentuk benang-benang spider. Kedua, metafase. Kromosom yang sudah teratur, berjejer di sepanjang bidang tengah sel ekuator. Benang spindle melekat pada sentromer bagian tengah setiap kromosom. Ketiga, anafase. Kromatid saudara 2 bagian kromosom yang identik, terpisah dan bergerak ke tubuh yang berlawanan benang. Spindle terus mengendur dan memendek. Keempat, telofase. Kromatid saudara mencapai kutub yang berlawanan dan mulai mengendur menjadi benang-benang kromatid. Membran inti mulai terbentuk kembali di sekitar masing-masing kelompok kromatid. Benang spindle mulai menghilang. Sitokinesis pembelahan sitoplasma terjadi, menghasilkan 2 sel anak yang identik secara genetik.